Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Anak-anak hebat, sekarang ini kita berada di era globalisasi. Globalisasi artinya suatu proses mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Dengan adanya kemajuan teknologi, barang-barang buatan Indonesia atau made in Indonesia bisa menjangkau seluruh dunia. Demikian juga sebaliknya. Barang-barang dari negara lain bisa kita dapatkan di negara kita dengan mudah. Perhatikan gambar peta berikut ini. Amati berbagai gambar produk yang ada di peta. Ada batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, kemudian mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi terjadi karena adanya kemajuan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan transportasi. Globalisasi menjadikan beragam produk dari negara lain dapat kita temui dengan mudah, dan beragam informasi dari seluruh dunia dapat kita akses dengan sangat mudah dalam waktu yang cepat. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. "It's for you, a souvenir from Indonesia," kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dan menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, anak-anak, berdasarkan artikel berita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selain mengikuti pertemuan Menteri Luar Negeri Asia, Indonesia juga mengikuti berbagai kerjasama ASEAN di bidang politik yang lainnya. Yang pertama, ASEAN Defense Minister Meeting atau pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Siapa di antara kalian yang bercita-cita untuk menjadi duta besar Indonesia di negara lain? Semoga cita-cita kalian tercapai ya. Kemudian yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN, maksudnya yaitu bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral.
Berikut ini adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu SEA Games atau kompetisi olahraga tingkat Asia Tenggara. Yang kedua, pertukaran pelajar. Yang ketiga, penanggulangan dampak bencana alam. Yang keempat, perlindungan terhadap difabel. Yang kelima, penanganan narkoba, dan masih banyak lagi kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya yang lain. Listrik mempunyai peranan yang sangat penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Menghasilkan energi listrik. Perhatikan dulu gambarnya baik-baik. Ini adalah gambar pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai, di gambar nomor 1 ya, masuk melalui pintu yaitu nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman, lihat gambar nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan atau 4. Air di dalam pipa pesat atau nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan ke turbin atau nomor 7 melalui katup pengatur tekanan 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator yaitu nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer atau transformator yaitu nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi atau pada gambar itu nomor 10. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Anak-anak, silakan baca sekali lagi teks tersebut dengan teliti, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Anak-anak hebat, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Jadi bagian-bagian PLTA itu ada 3. Yang pertama bendungan untuk menampung air dalam jumlah besar, untuk menciptakan tinggi jatuh air agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Kemudian aliran air ini menggerakkan turbin yang biasanya berbentuk kincir air untuk mengubah energi aliran air menjadi energi mekanik. Kemudian ketika turbin bergerak, maka generator akan bergerak juga. Nah, generator mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah melalui saluran transmisi. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air yang ada di daerah tersebut, seperti dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar desa tersebut saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan
pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Sistem kerjanya sama dengan pembangkit listrik tenaga air, cuma ini aliran airnya itu kecil atau mikro. Mikro itu artinya kecil, hidro artinya air. Mikrohidro berarti aliran air yang kecil. Aliran air sungai dengan kemiringan tertentu menggerakkan turbin yang berupa kincir air. Nah, kincir air ini mengubah energi aliran air menjadi energi gerak atau energi mekanik. Jika turbin bergerak, maka generator ikut bergerak. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik ini disalurkan ke rumah-rumah. Nah, silahkan kalian catat proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro di buku tulismu. Kalian dapat menambahkan gambar agar tulisan kalian lebih mudah dipahami. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, kemudian dilanjutkan dengan teks eksplanasi dan pembangkit listrik tenaga air. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.